Bab 640, Tutor Kekaisaran Yan Agung. Lu Zhou tidak tahu berapa banyak waktu yang dihabiskannya dalam kegelapan. Periode terbang dan pendakian yang lama telah membuat inderanya mati rasa. Bagaimanapun, kemunculan bulan di langit tidak diragukan lagi menyegarkannya, dan dia merasa lega. Dia mengukur primal ki yang tersisa. Tidak banyak yang tersisa. Namun, itu masih cukup baginya untuk terus terbang. Gaya tariknya sudah lama menghilang. Lu Zhou mengangkat tangan dan meluncurkan segel telapak tangan. Segel telapak tangan emas menerangi area di depannya. Dia melihat wajah batu jurang yang sudah dikenalnya. Tak lama kemudian, dia merasakan hembusan angin dingin bertiup ke arahnya. Swoosh! Lu Zhou muncul dari jurang sedalam 100.000 kaki. Penglihatannya langsung melebar, dan sensasi sesak telah lenyap. Dia terbang ke langit dan mengamati sekelilingnya, murid-muridnya tidak terlihat. Kemudian, dia melihat kegelapan yang tampaknya tak berujung di bawahnya. Meski penampilannya tenang, kulitnya merinding. Segera setelah itu, dia turun di dekat tepi jurang. Meski gelap, dia masih bisa melihat sekelilingnya. Lu Zhou meninggalkan jurang maut dan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa kelompok itu telah menjadi agak curam. Setelah melewati batu besar, dia menemukan bahwa itu adalah kawah yang menyerupai mangkuk. Pintu masuk jurang setinggi 100.000 kaki berada di dasar kawah. Swoosh! Dia terus terbang. Deru angin terdengar di telinganya. Lu Zhou mendongak dan melihat salju di sekelilingnya. Parit surga. Dia menyadari bahwa dia telah tiba di parit surga. Ada wilayah kosong di mana jurang dan parit surga tumpang tindih. Dia terbang lebih tinggi. Dia sekarang berada di puncak parit surga. Ini adalah bagian paling selatan dari parit surga, gunung tertinggi di dunia, tempat di mana tidak ada yang bisa mencapainya. Dia tidak mengharapkan ini. Dia mengamati sekelilingnya, memastikan itu adalah titik tertinggi dari parit surga. Di sini tidak turun salju. Salju di tanah pasti telah tertiup ke sini dari tempat lain. Intensitas angin di sini bervariasi. Dia melepas karungnya. Dia membungkusnya kembali menjadi lebih banyak lapisan untuk menutupi cahaya merah. Kemudian, dia menggantungkannya di punggungnya lagi saat dia bersiap untuk menuruni parit surga. Setelah beberapa waktu, dia berada di tepi parit surga. Dia akan meluncurkan dirinya ke udara ketika suara lapuk dan kasar terdengar di tengah angin yang menderu. Kamu selamat. Jika itu orang lain, mereka akan melompat kaget. Namun, setelah mengalami kegelapan jurang, Lu Zhou senang mendengar suara orang lain. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya. Siapa di sana? Dia berjalan di sepanjang tepi tanah dan melihat gua batu kecil yang tersembunyi. Suara itu datang dari dalam gua. Saat ini, sesosok yang terbuat dari asap muncul dari dalam gua. Itu mengepul sesaat sebelum berangsur-angsur terbentuk di bawah sinar bulan. Bulan menyinari dirinya, menampakkan penampilannya. Dia tampak seperti orang tua yang berusia lebih dari 60 tahun. Matanya gelap, dan dia memiliki janggut hitam. Terlepas dari penampilannya yang kurus kering, ada aura yang sangat mulia di sekelilingnya. 3 kaki es tidak akan terbentuk dalam semalam. Bagi seseorang yang berada di puncak parit surga, dia pasti seseorang dengan status tinggi. Saya Jiang Wengsu, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Lu Zhou mempelajari orang di hadapannya dan bertanya dengan bingung, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Mengapa Anda memanggil saya? Petik 2. Jiang Wengsu menggelengkan kepalanya. Dia berkata perlahan dan pasti dengan suara kasar, saya sudah bertemu Anda 3 kali, Pak. Pertemuan pertama kami adalah ketika saya baru saja tiba di tanah ini dan menemukan bahwa Anda adalah kultivator 8 daun terhebat. Oleh karena itu, saya meminta audiensi, Jiang Wengsu berkata, selama pertemuan kedua kami berbicara sepanjang malam. Saya telah memberitahu Anda tentang tahap 9 daun dan malapetaka yang akan ditimbulkannya. Anda berjanji tidak akan pernah mencoba tahap 9 daun. Kemudian, Anda menyegel ingatan Anda. Saya bertanya-tanya mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda dan mencoba mencapai tahap 9 daun dengan paksa. Petik 2. Kemudian, dia melanjutkan berkata, pertemuan ketiga kami adalah ketika kamu diserang oleh 10 elit besar. Anda terluka parah. Kamu tidak melihatku, tapi aku melihatmu. Lu Zhou segera menebak identitasnya. Dia berkata, Guru Kaisar. Mereka memanggil saya Grand Duke Jiang, kata Jiang Wengsu. Jadi, itu kamu. Angin menderu dan mengamuk, namun Jiang Wengsu tetap tidak terpengaruh. Masuk akal. Dari semua pembudidaya di dunia, guru kekaisaran yang memiliki pengetahuan tentang domain teratai merah adalah satu-satunya yang akan muncul di sini dan menjaga jurang. Iya,
Itu dia atau wanita Luo petualang. Meskipun saya diserang oleh 10 elit besar, saya tidak mati. Apakah kamu orang yang menyelinap ke arahku? Lu Zhou bertanya. Aku tidak punya pilihan lain. Jiang Wengsu meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, karena kamu telah menyegel ingatanmu dan menyerah naik level, mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, akankah tahap 9 daun benar-benar membawa bencana? Ketika dia mendengar ini, Jiang Wengsu melihat ke langit malam, sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Dia berbalik dan melihat ke jurang dan berkata, Ciyao hanyalah puncak gunung es. Bagi mereka, manusia hanyalah makanan lesat. Binatang buas mudah ditangani, tetapi hati manusia tidak dapat diprediksi. Petik 2. Kamu dari dunia teratai merah. Apakah kamu khawatir mereka akan menghancurkan tempat ini? Lu Zhou bertanya. Jiang Wengsu tampaknya tidak terkejut dengan pertanyaan Lu Zhou. Ekspresinya tetap tenang. Dia tidak menjawab pertanyaan Lu Zhou. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana Anda bertahan dari serangan terkoordinasi? Beruntung sekali, jawab Lu Zhou, memberikan jawaban yang ambigu. Apakah kamu melihat Ciyao? Jiang Wengsu bertanya. Saya tidak hanya melihatnya, tapi saya juga membunuhnya, jawab Lu Zhou. Jiang Wengsu kaget. Alisnya terjalin erat. Di bawah sinar bulan, orang bisa melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya. Sudah kubilang tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, saya sudah berada di tahap 9 daun, di manakah yang disebut bencana yang Anda bicarakan ini? Lu Zhou bertanya. Jiang Wengsu melangkah maju, sedikit terkejut. Dia menilai Lu Zhou lagi. 9 daun. Saya tidak akan yakin sampai saya melihatnya sendiri. Dia yakin dengan keyakinannya bahwa tahap 9 daun akan membawa bencana. Lu Zhou tidak akan begitu saja memanggil avatarnya. Bahkan jika dia memiliki kartu disguise, dia tidak akan menggunakannya tanpa sebab. Karena Jiang Wengsu suka menebak, Lu Zhou memutuskan untuk membiarkannya menebak. Ia dengan cekatan menghindari topik tersebut dan berkata, meskipun teratai merah tidak membatasi hidup seseorang, ia masih terikat oleh langit dan belenggu bumi. Dapatkah Anda menghentikan orang untuk mencoba menghancurkan belenggu langit dan bumi? Petik 2. Jiang Wengsu menghela nafas dan berkata, jadi, kamu telah bertemu Luo Xin. Luo, Si, Yin, Lu Zhou mengulangi nama itu. Jiang Wengsu berbalik. Dia berjalan menuju gua dan berkata, dia orang gila, sama seperti kamu. Di mana dia sekarang? Jiang Wengsu tetap diam. Lu Zhou menambahkan, dia mendukung gagasan untuk meningkatkan kekuatan orang, berbeda dengan Anda. Anda berdua berasal dari tempat yang sama, tetapi Anda memiliki pandangan yang berbeda. Petik 2. Tidak, Jiang Wengsu memunggungi Lu Zhou saat dia berkata, dia tidak tahu betapa bodohnya tindakannya. Sejak Anda bertemu Ciyao, Anda harus memahami betapa kuatnya Ciyao. Bahkan seorang pembudidaya teratai merah yang kuat tidak akan menganggap enteng Ciyao. Petik 2. Dan, tolong tunjukkan avatar Anda. Jiang Wengsu berhenti di pintu masuk gua dan berbalik untuk melihat Lu Zhou. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mengapa saya harus menunjukkan kepada Anda hanya karena Anda memintanya? Untuk siapa kamu menganggapku? Petik 1. Wajah Jiang Wengsu lapuk. Dia berkata perlahan, kamu memiliki banyak rahasia. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu. Saya berharap Anda menurunkan basis kultivasi Anda. Bagaimana jika saya menolak? Kalau begitu, aku harus melakukannya sendiri. Kamu, Lu Zhou bingung. Jangan mempertanyakan kemampuan saya. Setelah mengatakan ini, Jiang Wengsu mengangkat tangan dan memukul. Segel telapak tangan yang hampir tembus pandang berlayar keluar. Lu Zhou juga mengangkat telapak tangannya. Segel telapak tangan biru ditembakkan. Ketika Jiang Wengsu melihat segel telapak tangan biru, ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Segel telapak tangan biru. Ledakan. Segel telapak tangan biru bertabrakan dengan segel telapak tangan Jiang Wengsu. Bab 641, Hati Ciyao. Ledakan. Segel telapak tangan biru menghancurkan segel telapak tangan Jiang Wengsu yang hampir tembus cahaya dan terus berlayar. Yang mengejutkan Lu Zhou, segel telapak tangan biru melewati Jiang Wengsu seolah-olah Jiang Wengsu terbuat dari udara. Tidak heran, Jiang Wengsu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran, apa, kita akan bertemu lagi, jika kamu ingin memulihkan ingatanmu, datanglah ke Loulan, karena kamu mengklaim bahwa kamu telah mencapai tahap 9 daun, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini,
tubuh Jiang Wengsu berkedip beberapa kali seperti gambar yang diproyeksikan dari dunia modern sebelum menghilang sepenuhnya. Lu Zhou menyadarinya. Tidak heran Jiang Wengsu tampak tidak nyata, dan segel telapak tangannya tidak merah. Lu Zhou berjalan. Dia mengangkat tangannya dan memanggil bola energi untuk menerangi gua. Sebuah rune bulat terukir di tengah gua. Itu diisi dengan rune aneh. Jiang Wengsu pasti telah membuat proyeksi dirinya dengan mantra sihir. Ada tanda merah jelas di sekitar gua juga. Namun, mungkin, karena berlalunya waktu, tanda merah sudah pudar. Sepertinya Jiang Wengsu telah menjaga tempat ini sejak lama sekarang. Apakah dia mencoba mencegah orang mencari Ciao di jurang maut? Tidak, ketika Lu Zhou memikirkannya lebih jauh, dia pikir dia tidak masuk akal. Jurang sedalam 100.000 kaki tidak bisa dijelajahi oleh sembarang orang. Bahkan jika seorang kultivator 8 daun berhasil sampai ke sana dengan selamat, mereka tidak akan menjadi tandingan Ciao. Mereka bahkan mungkin akan menjadi makanan Ciao. Kalau begitu, apa yang dilakukan Jiang Wengsu di sini? Lu Zhou teringat lingkungan di jurang maut. Gelap, tidak ada matahari atau bulan. Air hitam tak berujung membentang sejauh mata memandang. Itu jelas bukan domain teratai merah. Tujuan Jiang Wengsu jelas untuk mencegah munculnya kultivator 9 daun. Dalam hal ini, jurang mungkin merupakan jalan menuju ke dunia teratai merah. Lu Zhou mengangkat tangannya yang keriput dan memukul dahinya. Kesadarannya datang terlambat. Dia melayang ke selatan di sepanjang parit surga. Kalau begitu, dunia teratai merah kemungkinan besar terletak di utara parit surga. Yu Sangrong, jika Yu Sangrong berakhir di dunia teratai merah, hal-hal tidak akan menjadi pertanda baik baginya. Lu Zhou berbalik dan meninggalkan gua. Dia tidak berniat tinggal di sini. Dia menjauh dari parit surga dan terjun. Wizard. 2 hari kemudian, di samping jurang sedalam 100.000 kaki. Si Uya melihat ke jurang yang dia gambar di atas kertas dengan kebingungan. Dia berkata, kakak senior keempat, bukankah menurutmu ada sesuatu yang aneh tentang jurang yang sempit ini? Aneh. Ming Shiyin menggelengkan kepalanya. Itu normal jika ada retakan di pegunungan. Di selatan, itu terhubung ke puncak parit surga. Ke utara, saya telah mengirim anak buah saya untuk menyelidiki, tapi itu tidak terhubung ke Cloud Rage River. Sebaliknya, tampaknya telah lenyap di tengah jalan, kata si Uya. Itu normal. Itu tebing, kata Ming Shiyin. Tidak, kakak senior keempat, perhatikan baik-baik. Si Uya bersikeras. Ming Shiyin mempelajari peta si Uya. Si Uya menjelaskan, ketika saya menjadi pejabat di istana, saya melihat diagram seperti itu. Pada saat itu, saya pikir seseorang telah membuat sketsa dengan santai. Kalau dipikir-pikir, gambar di dalam istana itu adalah celah jurang ini. Petik 2. Keretakan. Benar, ini lebih seperti keretakan. Sungai Cloud Rage berada di hilir sedangkan puncak parit surga berada di hulu. Ketika air dari hulu mengalir ke hilir, seharusnya ada dataran, mengapa tiba-tiba ada tebing? Si Uya bertanya. Si Uya berpengetahuan luas. Dia tahu tentang astronomi dan geografi. Tidak mengherankan baginya untuk mengetahui hal-hal ini. Ming Shiyin memahaminya sekarang. Dia berkata, maksudmu ada sesuatu yang mencurigakan dengan celah ini. Betul sekali. Si Uya mengangguk. Dengan kemampuan kakak senior kedua, dia tidak mungkin jatuh ke kematiannya. Sepertinya dia tidak bisa terbang juga, berdasarkan spekulasi saya, pasti ada beberapa kekuatan yang mencegahnya untuk bangkit, dan mungkin, itu menariknya ke bawah. Petik 2. Masuk akal. Ming Shiyin mengangguk. Orang yang membuat jurang di dalam istana kemungkinan besar adalah guru kekaisaran, kata si Uya. Pada saat ini, Ming Shiyin tersenyum dan berkata, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya mendengar dari suster junior ke-9 bahwa Tuan menerima surat dari guru istana dari istana. Dia juga menerima beberapa catatan dari seorang wanita Luo. Petik 2. Si Uya berseri-seri. Dia tampak bahagia. Di mana mereka? Anda harus bertanya kepada master tentang itu. Saya tidak punya ide. Si Uya tampak kecewa. Pada saat ini, Yu Zhenghai muda muncul di luar tenda dan berkata, Jeju, saudara muda Ming Shiyin, apakah kamu di sana? Aku datang, kakak tertua. Ming Shiyin kehabisan. Apakah Anda ingin berdebat lagi, kakak tertua? Yu Zhenghai muda tampak bingung saat dia berkata, saya bingung. Saat aku berdebat denganmu, pedangku sepertinya mampu mengalahkanmu di setiap kesempatan. Mengapa tidak sama dengan saudara muda Duan Museng ketika saya berdebat dengannya? Petik 2. Ming Shiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saya telah berbicara dengan junior sister Yuaner,
dan dia berkata bahwa Anda adalah elit 7 daun. Dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu, apakah kau bersikap lunak padaku? Petik 2. Ming Shihin berkata, kakak tertua, Anda telah salah menuduh saya. Kami tidak menggunakan Primal Ki selama sesi perdebatan kami. Petik 2. Ming Shihin berpikir dengan kesal, seorang rekan setim yang buruk lebih menakutkan daripada lawan yang saleh. Kakak senior ketiga, kamu benar-benar melakukannya kali ini. Petik 1. Pada saat ini, Duan Museng datang dengan tombak tuannya di tangan. Ketika dia melihat Ming Shihin dan kakak tertua-tertuanya, dia berkata, keempat tua, ayo pergi, kita akan berdebat bersama. Hah, ayo satu. Jangan seret tumit Anda. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan kakak senior tertua. Bagaimana Anda akan menjadi lebih kuat tanpa kerja keras dan latihan? Petik 2. Dong, dia menghantam tanah dengan Overlord Spear miliknya. Ming Shihin berkata dengan nada sedih, baiklah. Aku akan ikut juga, kata muda Yu Zhenghai. Setelah ketiganya pergi, Pan Zong dan Zhou Jifeng tiba di luar tenda. Tuan ketujuh. Masuk. Pan Zong masuk ke dalam dan berkata, Tuan ketujuh, informan yang Anda suruh untuk saya hubungi telah mengirimkan surat, 12 negara sekutu sekarang secara resmi didirikan. Petik 2. Itu pasti akan terjadi. Si Uya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Zhou Jifeng berkata, apakah orang barbar begitu percaya diri? Sudah lama sejak era pemotongan teratai dimulai. Bahkan Liu Gu berhasil mencapai tahap 8 daun dan setengah. Suku lain berkembang pesat setelah teratai mereka dipotong. Itu normal bahwa mereka percaya diri, selain itu, saya curiga ada orang lain yang menarik tali di belakang layar. Si Wuya menjawab. Keduanya mengangguk. Apa yang kita lakukan sekarang? Kami akan menunggu tuanku kembali, si Wuya menjawab, tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Tanpa pembudidaya 9 daun, Gritian saat ini bahkan mungkin tidak tahan terhadap serangan dari 5 negara sekutu, apalagi 12. Sementara itu, Yang Yu Zhenghai sedang menonton Duan Museng dan Ming Shihin spar. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri dan sepertinya dia ingin berbicara. Duan Museng dan Ming Shihin menghentikan gerakan mereka. Mereka membungkuk pada saat bersamaan. Mohon beri kami petunjuk, kakak senior tertua. Aku tidak akan terlalu berani untuk memberimu petunjuk. Yang Yu Zhenghai sama sekali tidak terbiasa dengan statusnya sebagai kakak tertua. Saya ingin berdebat dengan saudara muda Duan Museng. Duan Museng tidak keberatan. Mohon beritahu saya, kakak tertua. Ming Shihin bersukacita atas kesempatan ini untuk terbebas dari masalah. Dia mundur beberapa langkah. Yu Zhenghai dan Duan Museng bersiap-siap. Kakak tertua, Anda belum memulihkan Primal Ki Anda. Jadi biarlah ini menjadi kontes teknik pedang dan tombak. Petik 2. Baik, teknik milikku ini disebut Scorching Field 100 Strikes. Saya bisa meluncurkan 100 serangan dalam sekejap. Perhatikan baik-baik, kakak tertua. Duan Museng mengacungkan tombak tuannya. Yu Zhenghai memegang Jasper Sabre dan berkata, ayo. Duan Museng melaju ke depan. Bayangan tombak tumpang tindih. Tak lama kemudian, ada 100 dari mereka. Bam, 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 beberapa bayangan tombak mengenai bilahnya. Yu Zhenghai didorong mundur dari benturannya. Duan Museng meluncurkan 100 bayangan tombak lagi. Yu Zhenghai muda tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa membela dirinya sendiri. Ming Shihin menutupi matanya. Sial, tidak heran kakak tertua datang untuk menanyaiku. Kakak senior ketiga, kamu tidak menahan sama sekali. Petik 1. Bam, 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 beberapa bayangan tombak terakhir mengguncang Yu Zhenghai sehingga dia jatuh ke belakang. Yang Yu Zhenghai memuntahkan darah. Duan Museng memucat. Kakak tertua. Dia melemparkan Overlord Spear-nya ke samping dan bergegas ke depan. Kakak tertua. Ming Shi memulai. Kali ini, dia mengabaikan status Duan Museng sebagai kakak laki-laki dan segera menegurnya. Kakak ketiga, kamu tahu bahwa kakak tertua belum pulih. Tidak bisakah kamu bersikap lunak padanya? Petik 2. Duan Museng tiba-tiba tersadar. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan rasa bersalah. Kakak tertua. Dengan kekuatan kakak tertua, membunuh seorang pembudidaya alam laut Brahman sudah paling bisa dia lakukan. Anda adalah seorang kultivator ranah dewa baru lahir 4 daun yang berkultivasi ulang tanpa teratai. Anda pasti sangat bangga pada diri sendiri karena mengalahkan kakak senior tertua. Saat Ming Shihin melanjutkan omelannya, dia berjalan di belakang Yu Zhenghai muda dan menyalurkan Primal Ki ke dalam dirinya. Duan Museng menghela nafas sebelum menamparkan wajahnya.
Aku sudah gila karena panasnya pertarungan. Saya hanya berpikir untuk mengalahkan kakak senior tertua. Petik 2. Dengan ini, Ming Xiyin merasa tidak pantas untuk terus mencaci maki Duan Museng. Yang lainnya juga tertarik dengan keributan itu. Dua tetua, Si Wuya, Yuaner kecil, dan Keong berlari mendekat, terlihat khawatir. Kakak tertua, setelah menyalurkan primalkinya ke Yu Zhenghai muda, Ming Xiyin berkata dengan ekspresi muram, saya pikir kakak tertua sudah kehabisan vitalitas. Bab 642, hidup terus. Si Wuya melangkah maju dan meletakkan dua jari di pergelangan tangan Yu Zhenghai. Dia menyalurkan beberapa primalki ke dalam 8 meridian luar biasa Yu Zhenghai yang akhirnya mengalir ke lautan ki miliknya. Dia tampak enggan menerima kenyataan ini. Jari-jarinya gemetar saat melepaskannya dari pergelangan tangan Yu Zhenghai. Kakak senior ketujuh, ada apa dengan kakak senior tertua? Yuaner kecil bertanya dengan cemas. Biar saya lihat. Pan Litian mengarungi kerumunan dan memeriksa denyut nadi Yu Zhenghai juga. Dia awalnya optimis, bagaimanapun, pavilion langit jahat sangat kuat. Itu telah mengalami banyak kesengsaraan selama bertahun-tahun. Dengan metode mengejutkan Master Pavilion, tidak mengherankan baginya untuk bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah dia memeriksa denyut nadinya, ekspresi di wajahnya yang keriput berubah menjadi suram seperti yang ada di wajah Ming Xiyin. Alisnya terjalin erat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pan Litian berkata dengan tidak percaya. Mundur. Yang lainnya mundur. Pan Litian mengangkat tangan. Botol labu emasnya terbang keluar. Botol labu emas melayang di atas kepala Yu Zhenghai untuk beberapa waktu. Sinar samar dari labu menyinari tubuh Yu Zhenghai. Tetap tenang. Saya membawa botol labu ini kembali dari Blackwood Forest. Ini memiliki vitalitas yang luar biasa. Saya selalu enggan menggunakan sisa vitalitas terakhir di dalam botol labu. Sepertinya saya tidak punya pilihan sekarang. Petik 2. Yang lain melihat botol labu emas. Mereka tidak berharap Pan Litian mau menyerah begitu saja. Sinar emas terus menyinari Yu Zhenghai. Pan Litian membungkuk dan memeriksa denyut nadi Yu Zhenghai lagi. Saat ini, wajahnya sudah berkeringat. Dia tidak menyangka metode yang tampaknya sederhana untuk melepaskan energi dari botol labu emas ini akan sangat merugikannya. Old Pan. Pan Zong melangkah maju dan mendukung Pan Litian. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Setelah memeriksa denyut nadi Yu Zhenghai, Pan Litian menambahkan, saya hanya bisa membantunya bertahan lebih lama, saya sudah mencoba yang terbaik. Yang lainnya tampak khawatir dan menyesal. Duan Museng Biola menyalahkan diri sendiri. Dia berdiri dan berkata, saya akan menuju ke bawah dan mencari Tuan. Kalian menjaga kakak tertua. Petik 2. Kakak ketiga, jangan sembrono, tidakkah kamu pikir kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah seperti itu dengan temperamenmu? Si Wuya mengerutkan kening. Duan Museng menghela nafas berat. Ini bukan salahmu, kakak tertua tidak memiliki banyak vitalitas, untuk memulai. Ini adalah keberuntungan murni bahwa dia terlahir kembali kali ini. Sesi perdebatan Anda dengan kakak tertua hanya mempercepat masalah. Ini mungkin sama sekali bukan hal yang buruk, kata Si Wuya. Meskipun kata-kata Si Wuya masuk akal, Duan Museng tidak akan menerimanya. Dia merasa sangat bersalah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Kons menunjuk ke parit surga dan bertanya, apa itu? Yang lainnya berpaling untuk melihat. Mereka melihat Qi yang menguntungkan menuju ke arah mereka. Yuaner kecil yang memiliki mata tajam berteriak dengan penuh semangat, Tuan. Di udara, Lu Zhou berdiri di punggung Wizard. Itu berangsur-angsur turun saat terbang menuju kerumunan. Ekspresi mereka berbeda saat mereka melihat Wizard yang dibungkus dengan Qi yang menguntungkan. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat jurang sedalam 100.000 kaki di dekatnya. Mereka kaget, penasaran, dan terkejut. Mengapa Master Pavilion tidak kembali dari jurang melainkan dari parit surga? Si Wuya mendongak. Setelah beberapa saat terkejut, dia melihat ke arah puncak parit surga. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Master Pavilion. Yang lainnya membungkuk. Ketika Lu Zhou turun lebih rendah, dia melihat Yu Zhenghai terbaring di tanah. Dia mendesah dalam hati. Tidak bisakah aku memiliki waktu istirahat sejenak? Mereka tidak bisa membiarkan saya berdamai. Petik 1. Wizard perlahan mendarat. Yuaner kecil berlari ke arah Lu Zhou. Tuan, cepat, lihatlah kakak senior tertua. Lu Zhou mengambil barang-barang yang dia bawa di dalam karung daruratnya. Murid-murid lain tercengang melihatnya seperti ini. Lu Zhou berjalan ke arah Yu Zhenghai dan mulai memeriksa denyut nadinya. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat tangannya,
dan teratai biru muncul di tangannya. Teratai itu mendarat di Yu Zhenghai. Untungnya, saya memiliki setengah dari kekuatan luar biasa saya yang tersisa. Kekuatan penyembuhan Heaven Writing menstabilkan aura kehidupan Yu Zhenghai. Gedebuk. Pada saat ini, Duan Museng berlutut. Dia berkata, ini semua salahku. Tolong hukum saya dengan berat, Tuan. Petik 2. Lu Zhou tidak punya waktu untuk menghibur Duan Museng. Dia membuka karung. Yang lain menoleh. Hati ikan merah yang bersinar, ikan merah, dan hati Qi Yao seukuran kepalan tangan terungkap. Semua orang dikejutkan oleh hal-hal ini. Apa ini? Yuaner kecil bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Keong menunjuk dan berkata, ikan merah, Qi Yao, Qi Yao. Lu Zhou melirik ke arah Kons. Dia tidak berharap dia mengenali mereka. Jelas bahwa Keong berasal dari wilayah teratai merah. Qi Yao dan ikan merah pasti pernah muncul di domain teratai merah sebelumnya. Dia yakin akan spekulasinya sekarang. Qi Yao, ikan merah. Bahkan dua tetua berpengetahuan tidak tahu siapa mereka. Lu Zhou berkata, ini adalah hati ikan merah. Itu memberi seseorang umur 100 tahun. Petik 2. Dia membalik telapak tangannya. Hati ikan merah melayang. Hati ikan merah memberi seseorang kehidupan. Ini adalah harta karun yang langka. Di dunia kultivasi, metode untuk memperpanjang hidup sangat sedikit dan jarang. Pil panjang umur adalah salah satunya, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap batas besar. Bisakah hati ikan merah melampaui batas besar? Si Wuya bertanya-tanya. Saya tidak yakin, jawab Lu Zhou. Menurut catatan di buku catatan, para pembudidaya di wilayah teratai merah membudidayakan teratai merah. Teratai merah tidak akan memperpendek umur mereka. Dalam kasus itu, mereka tidak memiliki batas besar 1000 tahun. Ming Shihin menopang Yu Zhenghai. Lu Zhou mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Hati ikan merah berlayar ke mulut Yu Zhenghai. Kemudian, Lu Zhou menyalurkan primal Qi ke tubuh Yu Zhenghai. Beberapa saat kemudian, Lu Zhou berkata, kembali ke Provinsi Liang. Perhatikan baik-baik kondisinya. Petik 2. Dimengerti, rumah jenderal di kota Provinsi Liang. Setelah menyegarkan diri, Lu Zhou memanggil Si Wuya untuk berdiskusi. Si Wuya penasaran dengan pengalaman gurunya di jurang. Dia menghentikan semua yang dia lakukan dan pergi menemui tuannya. Menguasai. Si Wuya memasuki ruangan. Lu Zhou menunjuk ke catatan dan surat yang ditinggalkan oleh tutor kekaisaran di atas meja di samping. Lihatlah kedua item ini ketika Anda punya waktu. Dimengerti. Si Wuya mengumpulkan buku catatan dan surat itu. Kemudian, dia berkata, Guru, apa yang Anda lihat di jurang yang dalam? Lu Zhou memberi Si Wuya penjelasan umum tentang apa yang telah dilihatnya. Setelah mendengarkannya, Si Wuya gemetar. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajahnya. Meski aku sudah menduga pasti ada sesuatu di balik semua ini, aku tidak pernah menyangka akan ada dunia alternatif. Kata Si Wuya. Itu semua hanya spekulasi untuk saat ini, apakah kamu tahu siapa yang aku temui di puncak parit surga? Mohon beri saya pencerahan, Tuan. Guru Kaisar Agung Yan, Jiang Wengsu, kata Lu Zhou. Guru Kaisar, Si Wuya kaget. Surat di tanganmu itu ditulis olehnya, kata Lu Zhou. Si Wuya segera membuka surat itu dan membacanya. Alisnya menyatu. Munculnya kultivator daun 9 akan membawa bencana, tapi, Tuan, kamu sudah berada di tahap 9 daun sejak lama. Di mana yang disebut bencana ini? Petik 2. Lu Zhou juga merasa tidak berdaya. Dia menyerahkan barang-barang ini kepada Si Wuya dengan harapan Si Wuya akan menggunakan kecerdasan dan kemampuannya untuk bekerja dan menemukan lebih banyak informasi tentang domain teratai merah. Aku tidak memberinya barang-barang itu agar dia bisa menyelidiki rahasiaku. Lu Zhou berdeham dan berkata, selalu ada pengecualian, aku akan menyerahkan penyelidikan teratai merah padamu. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Si Wuya hendak berbalik dan pergi. Kemudian, dia tiba-tiba teringat masalah 12 negara sekutu. Tuan, aliansi dari 12 negara telah dibentuk. Saya khawatir mereka akan menyerang Gritian di masa depan. Petik 2. Lu Zhou ingat apa yang dikatakan Jiang Wengsu. Ini mungkin hanya dia yang menarik senar di belakang layar. Saya melihat. Aku akan pergi, Tuan. Keesokan paginya, Lu Zhou baru saja selesai bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing saat Ming Shihin membungkuk di luar dan berkata, Tuan, kakak tertua sudah bangun. Bab 643, Teratai Merah. Lu Zhou membuka matanya dan keluar dari kamar. Dia melihat Ming Shihin berdiri dengan hormat di luar.
Dia berkata, pimpin jalan. Dimengerti. Keduanya pergi ke halaman tempat Yu Zhenghai beristirahat. Dalam perjalanan mereka ke sana, Ming Shihin bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, ikan merah itu benar-benar tangguh. Saya hanya berhasil memotongnya setelah beberapa kali mencoba. Petik 2. Ikan merah itu dari jurang. Jangan sembrono, juga, Chi Yao's Heart dapat mengabulkan 1000 tahun kehidupan. Itu harus dijaga dengan baik, kata Lu Zhou. Saat mendengar ini, Ming Shihin sangat terkejut. Dia mengangguk dengan keras sekaligus dan berkata, ya, Tuan. Tak lama kemudian, mereka berdua berada di dekat tempat tidur Yu Zhenghai. Ketika Yu Zhenghai melihat Lu Zhou, dia mencoba untuk bangun, tetapi Lu Zhou berkata, buang formalitasnya. Saya, Lu Zhou mengulurkan tangannya. Primalki berputar-putar di sekitar Yu Zhenghai. Dia mengukur vitalitas di dalam tubuh Yu Zhenghai. Seperti yang dia harapkan, itu telah pulih cukup substansial. Memang, dia sepertinya memiliki sekitar 100 tahun kehidupan dalam dirinya. Ming Shihin telah memeriksa Yu Zhenghai sebelumnya. Makanya, dia tidak terkejut. Kakak tertua, kamu baik-baik saja. Terima kasih. Kakak tertua, aku merasa canggung saat kau begitu sopan kepadaku. Setelah memeriksanya, Lu Zhou berkata, kamu baik-baik saja sekarang, beberapa saat kemudian, kamu akan ikut denganku ke Loulan. Loulan, aku akan mengatasi obsesimu. Setelah itu ditangani, ingatanmu secara alami akan kembali, kata Lu Zhou. Muda Yu Zhenghai tidak mengerti kata-kata ini. Namun, Ming Shihin mengerti apa yang dimaksud gurunya. Dia tidak bisa menahan nafas. Loulan adalah tanah penderitaan bagi Yu Zhenghai. Itu juga di mana obsesinya terletak. Setelah memeriksa Yu Zhenghai, Lu Zhou berbalik dan pergi. Ming Shihin duduk di tempat tidur dan berkata, untungnya, guru kembali tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padamu? Petik 2. Yu Zhenghai sangat berterima kasih. Namun, dia masih bingung. Dia bertanya, apakah saya, benar-benar murid pertama Master? Tidak ada keraguan tentang itu. Ming Shihin berdiri, mengatur postur tubuhnya, memperbaiki sikapnya, dan membungkuk kepada Yu Zhenghai dengan hormat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak tertua. Sejak saat Ming Shihin memanggilnya kakak tertua, Yu Zhenghai telah menjadi kakak tertua Ming Shihin seumur hidup. Bentuk sapaan yang akrab ini membawa banyak suara dan adegan sekilas ke benak Yu Zhenghai. Mungkin, obsesinya telah mencair sedikit, dalam pikirannya, dia bisa mendengar orang lain memanggilnya kakak tertua. Kehangatan memenuhi hatinya, jari-jarinya gemetar. Kakak laki-laki keempat. Pada saat ini, sebuah suara mencapai mereka dari sisi lain pintu. Kakak senior keempat. Ming Shihin berbalik, segera mengenali suara itu. Kakak muda ke-8, mengapa kamu di sini? Bukankah seharusnya Anda berada di ibu kota surgawi? Petik 2. Orang yang datang tidak lain adalah Old Eight, Su Honggong. Su Honggong berkata, ibu kota surgawi baik-baik saja untuk saat ini. Saya datang karena saya merindukan Tuan. Di mana orang tua itu? Petik 2. Kamu kurang beruntung. Dia baru saja kembali. Anda seharusnya tidak mengganggunya sekarang, kata Ming Shihin. Su Honggong menatap Yu Zhenghai muda di tempat tidur dan bertanya, siapa ini? Baik, apakah Anda tidak akan menyapa kakak tertua Anda? Ming Shihin bertanya. Su Honggong menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak keempat, hentikan. Aku mungkin tidak sepandai yang lain, tapi aku bukan orang yang bodoh. Dia berjalan ke arah mereka dan meletakkan tangannya di bahu Yu Zhenghai. Dia menyapanya dengan santai, halo, yang di sana. Yu Zhenghai muda menjawab dengan kaku, halo. Ming Shihin, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan ini. Su Honggong mengamati wajah muda Yu Zhenghai. Saya katakan, Anda sedikit mirip dengan kakak senior tertua. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah Yu Zhenghai. Ming Shihin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ming Shihin berdeham dan berkata, Old Eight, ini benar-benar kakak tertua. Berhenti menarik kakiku. Saya bergegas ke sini dari ibu kota surgawi. Itu adalah perjalanan yang melelahkan. Jangan khawatir, kawan. Ini adalah bagaimana kakak keempat saya. Dia suka tertawa. Jangan pedulikan dia, kata Su Honggong sambil menoleh ke arah Yu Zhenghai muda. Yu Zhenghai menunjukkan senyum kaku tapi sopan. Tidak, tidak sama sekali. Meskipun Yu Zhenghai tahu orang-orang ini adalah rekan-rekannya, karena ingatannya yang hilang, sikapnya agak kaku. Ketika yang lain mendengar Yu Zhenghai muda telah sadar kembali, mereka datang mengunjungi satu demi satu.
Little Yuaner dan Cons adalah yang pertama tiba. Kakak tertua, sapa Keong sambil tersenyum. Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Segera setelah itu, Si Wuya, Pan Zong, dan Zhou Jifeng tiba. Kakak tertua, Mr. Fes. Su Honggong menoleh untuk melihat lengannya yang masih bertumpu di bahu Yu Zhenghai. Ekspresinya kaku dan tidak wajar. Apakah mereka berkolusi untuk menipu saya? Duan Museng adalah yang terakhir tiba. Ekspresinya serius dan dia berlutut di depan tempat tidur dan berkata, maafkan saya, kakak tertua. Petik 2, petik 2. Ketika Yu Zhenghai muda melihat ini, dia mendorong lengan Su Honggong menjauh dan turun dari tempat tidur. Kakak ketiga, cepat berdiri. Gedebuk. Su Honggong segera berlutut saat air mata membasahi wajahnya. Kakak tertua, aku telah melakukan kesalahan, bisakah kamu memaafkanku? Yu Zhenghai berbalik. Tolong bangun. Saya tidak akan. Ini tipuan, aku tidak akan terpesona lagi. Su Honggong menarik wajah. Ming Xiyin berjalan ke sisi Yu Zhenghai dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Yu Zhenghai pertama kali terkejut. Kemudian, dia menggumamkan persetujuannya. Dia berdehem, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan dengan tegas berkata, bangun. Duan Museng dan Zhu Honggong segera berdiri. Kemudian, Yu Zhenghai berkata, pergilah, semuanya. Segera, yang lainnya pergi. Baiklah, kita akan pergi. Huff. Yuaner kecil memegang tangan Cons dan membawanya keluar kamar. Ming Xiyin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tersenyum dan berkata, kakak tertua, pernyataan terakhir sedikit berlebihan, leluhur kecil itu tidak bisa disilangkan. Apakah begitu? Yu Zhenghai mendongak dan menatap Ming Xiyin. Ming Xiyin menundukkan kepalanya, menyembunyikan senyumnya, dan berkata, kakak tertua, kamu harus istirahat dengan baik. Aku juga akan pergi. Petik 2. Semua orang akhirnya pergi. Yu Zhenghai menghela nafas lega saat dia duduk di tempat tidur. Dia bertanya-tanya, apakah saya benar-benar menakutkan di masa lalu? Sedangkan di dalam jurang, pedang merah menyala melayang di atas air hitam tak terbatas. Yu Zhenghai berdiri di atas pedang merah tua itu. Ekspresi dan pikirannya kosong, dan inderanya mati rasa. Dia telah kehilangan semua waktu, dia sudah lupa sudah berapa lama dia terbang di atas air. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus terbang ke depan. Guyuran. Dia kadang-kadang bisa mendengar suara percikan. Yu Sangrong berbalik dan melihat seekor ikan merah melompat ke udara seperti bola api di kegelapan. Itu membuat busur di udara sebelum jatuh ke air yang gelap gulita lagi. Monster yang sangat kuat. Ini adalah monster ketiga yang dia lihat. Dia terkejut pada awalnya. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Saya beruntung. Dia hanya ditangkap oleh monster itu sekali. Merasa tidak berdaya, Yu Sangrong hanya bisa mati-matian terbang keluar dari jangkauan monster itu. Dia sekarang tersesat di ruang gelap yang tak terbatas. Dia tidak tahu di mana dia. Dia terbang tanpa tujuan. Mungkin, suatu hari, dia akan mengisi perut monster itu. Mungkin, pikirannya akhirnya akan runtuh suatu hari nanti, dan dia akan terjun ke kematiannya. Swoosh! Angin dingin bertiup di udara. Yu Sangrong sedikit terkejut. Angin. Jika ada angin, berarti ada jalan lintas. Percikan harapan dan motivasi menyala kembali di hati Yu Sangrong. Dia mengedarkan primal ki-nya dan melaju ke depan. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangan dan menerangi jalannya dengan segel energi. Di ruang gelap, Yu Sangrong menyeret ekor seperti meteor di belakang dirinya saat dia meluncur menuju angin yang masuk. Sesaat berlalu, Yu Sangrong melihat seberkas cahaya. Ada jalan keluar setengah oval yang menyerupai gua. Dia sangat gembira. Dia terbang dengan pedangnya dalam kegelapan dan terbang keluar dari gua. Swoosh! Segera, penglihatannya melebar. Tidak ada awan yang terlihat. Matahari bersinar cerah di langit. Dia melihat hutan lebat dan merasakan gelombang primal ki. Dia berbalik untuk melihat pintu masuk ke jurang. Itu seperti mata hitam yang bergerak semakin jauh. Di mana ini? Yu Sangrong kaget. Di kaki langit yang jauh. Seekor luan besar, seekor burung mitos, melayang di langit. Penampilannya menyerupai burung pegar berekor panjang berwarna-warni. Sayapnya seperti sungai panjang dan air terjun berwarna cerah. Itu memancarkan energi merah dari tubuhnya. Naluri Yu Sangrong memberitahunya bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Dia telah mendengar tentang legenda 4 hutan besar Yan Agung. Apakah aku berkelana ke bagian hutan yang paling dalam karena kesalahan? Yu Sangrong menurunkan ketinggiannya dan melesat pergi.
Dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menghindari binatang seperti ini dan terbang ke arah lain. Bab 644, Menghancurkan Avatar Merah. Yu Sangrong terbang melewati pegunungan kecil dan sungai. Ketika dia berbalik, dia melihat Luan itu berteriak. Teriakannya bergema menggelegar di udara, menyebabkan burung-burung di hutan terbang. Binatang buas di tanah juga dikejutkan oleh tangisannya dan bergegas pergi. Yu Sangrong meningkatkan kecepatannya. Dia mengendarai angin dan terus terbang. Ketika dia melihat ke bawah, dia kagum dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat sejumlah besar binatang menghambur di tanah. Tanah bergemuruh dan bergemuruh saat binatang itu berlari. Yu Sangrong merasakan primalkinya menipis dan dengan cepat mendarat di pohon yang menjulang tinggi. Setelah terbang begitu lama dalam kegelapan, dia hampir kehilangan keseimbangan saat dia mendarat di cabang. Untungnya, dia mendapatkan kembali pijakannya tepat waktu. Setelah itu, dia berbaring di dahan besar dan menutup matanya untuk beristirahat. Secara alami, dia tidak lengah. Bagaimanapun, ada binatang buas berbahaya di sekitarnya. Setelah beberapa jam, Yu Sangrong akhirnya membuka matanya. Dia merasa cukup istirahat dan berenergi setelah tidur siang. Meskipun dia mencoba untuk tetap terjaga, dia tertidur karena kelelahan. Saat ini, matahari sedang terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye. Entah kenapa, dia merasa matahari jauh lebih tinggi di langit di tempat ini. Senja akan datang. Sinar matahari yang meredup menyinari hutan, membuatnya merasa rileks. Yu Sangrong memeriksa primalkinya. Untuk kesenangannya, dia hampir memulihkan semua primalkinya. Dia mengambil longevity sword dan melihatnya dengan senyuman. Kau sudah mengalaminya dengan kasar, teman lama. Tanpa sarungnya, dia tidak bisa menahan perasaan ada sesuatu yang hilang. Oleh karena itu, dia melepas jubah luarnya dan merobeknya sebelum dia membungkusnya dengan pedang dan membawanya di punggungnya. Dia terus terbang. Segera setelah itu, malam tiba. Yu Sangrong bingung. Mengapa saya belum bertemu dengan siapapun? Bahkan jika ini adalah wilayah suku lain, dia seharusnya sudah menemukan pemukiman manusia sekarang. Jurang sedalam 100.000 kaki dekat dengan parit surga. Kalau begitu, kemana tujuan parit surga? Bagaimana dia bisa kembali ke Yan Agung jika dia tidak dapat menemukan parit surga? Jauh di malam hari, Yu Sangrong beristirahat di dahan lagi. Pada saat yang sama, dia menyesuaikan napasnya untuk mengisi kembali primalkinya. Dia akan menutup matanya ketika dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat sekelompok besar pembudidaya terbang ke arahnya. Pemimpin kelompok itu telah memanggil avatar setinggi 150 kaki. Menguasai. Yu Sangrong terkejut. Dia merasa agak emosional. Dia keras kepala dan bertindak dengan sengaja. Dia tidak menyangka tuannya akan datang untuknya. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dengan grup tersebut. Avatar setinggi 150 kaki itu berwarna merah. 9 daun merah berputar mengelilingi teratai merah seperti kehidupan di bawah kakinya. Kenapa warnanya merah? Dia ingat apa yang dikatakan Old Ford. Apakah tuannya mencoba sesuatu yang baru? Itu tidak mungkin. Dia melihat ke langit di depan. Ada banyak 10 dunia, 9 transformasi Yin Yang, dan beberapa avatar 3 dan 4 daun terbang ke arahnya. Semuanya merah. Mungkin saja tuannya mencoba beberapa teknik baru. Namun, apakah yang lainnya juga memiliki avatar merah? Itu tidak mungkin. Masih bingung, Yu Sangrong mundur dan menyembunyikan kehadirannya. Dia tetap di posisi ini sampai avatar merah setinggi 150 kaki 9 daun melesat di bawahnya ke kiri. Itu menerangi hutan dan pegunungan seperti matahari yang merah membara. Itu sangat mencolok dan mempesona. Yu Sangrong kaget. Bukan itu, Tuan. Apakah ada ahli 9 daun baru di Gritian? Petik 1. Dia menahan napas saat dia melihat punggung pembudidaya teratai merah 9 daun mundur. Ia terus melakukannya sampai pembudidaya teratai merah lenyap di kejauhan. Mengapa teratai berwarna merah? Meskipun menjadi pedang iblis agung Yan, dia tidak bisa memikirkan hal ini. Pada akhirnya, dia menyerah untuk memikirkan hal ini dan memutuskan untuk fokus kembali ke Yan Agung. Dia meninggalkan tempat bertenggernya di pohon. Dia terbang hanya beberapa meter ketika seseorang memanggilnya dari bawah. Temanku. Yu Sangrong sedikit terkejut. Dia berhenti di udara dan melihat ke bawah. Dia tidak merasakan kehadiran orang lain ketika dia menyembunyikan kehadirannya tadi. Yu Sangrong tersenyum tipis. Anda ada urusan dengan saya, Pak. Apakah Anda dari Sky Martial Court? Pengadilan Bela Diri Langit. Yu Sangrong telah mendengar banyak sekte setelah berkeliling dunia begitu lama, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Pengadilan Bela Diri Langit sebelumnya. Mungkin, itu sekte kecil. Bukan aku,
Jawab Yu Sangrong. Jika tidak, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Yu Sangrong tiba-tiba menyadari bahwa aksen orang ini aneh. Dia berkata, maafkan saya. Jika Anda mencurigai saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Dia merasa canggung ditanyai dengan cara ini. Aku juga minta maaf. Namun, ini menyangkut Flying Star House jadi Anda harus menjawab saya. Petik 2. Rumah bintang terbang. Reaksi Yu Sangrong tidak luput dari perhatian orang itu. Kamu tidak tahu apa itu Flying Star House. Itu sama sekali tidak lucu. Petik 2. Ledakan. Dia mendorong menjauh dari tanah dan menembak ke udara sebelum dia sejajar dengan Yu Sangrong. Mata mereka bertemu. Niat membunuh berderak di udara malam. Yu Sangrong adalah pedang iblis dari generasinya. Secara alami, dia bisa sangat merasakan niat membunuh pihak lain. Dia bertanya sambil tersenyum, kamu berniat membunuhku. Saya lebih suka membunuh 1000 orang tidak bersalah daripada membiarkan tersangka saya kabur. Saya berdoa Anda akan bereinkarnasi ke kehidupan yang lebih baik. Dia mengangkat tangan dan meluncurkan segel telapak tangan merah. Yu Sangrong menghindar saat dia melihat segel telapak tangan merah dengan bingung. Warnanya merah juga. Orang itu meluncurkan beberapa segel telapak tangan lagi. Yu Sangrong melepaskan pedang energi dari 2 jarinya saat dia mendorong ke depan. Pedang energi melesat. Bam! Itu menghancurkan segel telapak tangan merah. Ekspresi ketakutan segera muncul di wajah orang itu. Energi emas. Kamu siapa? Aku Yu Sangrong. Yu Sangrong menjawab dengan acuh tak acuh. Yu Sangrong. Anda berasal dari sekte mana? Petik 2. Yu Sangrong sedikit tertegun. Mereka yang mendengar namanya akan gemetar ketakutan. Mengapa pria ini tidak meringkuk ketakutan? Yu Sangrong melihat ke langit. Apakah saya di neraka? Ketika dia melihat Yu Sangrong tidak membalasnya, dia menyatukan telapak tangannya dan berkata dengan dingin, mati. Jagoan, avatar 5 daun teratai emas muncul di depan Yu Sangrong. Kemudian, orang itu menyerang dengan cepat dengan pukulan yang menggelegar. Dia mencoba menyerang Yu Sangrong dengan avatarnya. Yu Sangrong tetap tidak bergerak di udara. Lengannya disilangkan, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Pada saat terakhir, pedang panjang umur Yu Sangrong terlepas dari bungkusnya dan meledak dengan sinar. Pedang merah tua melepaskan beberapa pedang energi. Swoosh! Pedang panjang umur melirik ke seluruh avatar orang itu. Kemudian, itu terbang dalam lingkaran dan kembali ke punggung Yu Sangrong. Ledakan. Avatar orang itu terbelah menjadi 2, melukai dirinya. Dia jatuh dan jatuh ke tanah. Ekspresinya sangat ketakutan saat ini. Yu Sangrong mendarat perlahan. Dia melihat orang itu. Dia bertanya dengan tenang, di mana tempat ini? Mata orang itu dipenuhi dengan keraguan. Dia bergidik dan berkata, orang-orang di pengadilan bela diri langit, tidak marah. Kamu, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya terkulai ke samping, dan dia berhenti bernapas. Yu Sangrong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang bintang-bintang, sibuk dengan pikirannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata tanpa suara, menarik. Ding, membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Setelah peningkatan otoritas sistem, jangkauannya telah ditingkatkan. Ada hadiah tambahan sebesar 1.000 poin prestasi untuk domain tersebut. Petik 2. Ketika Lu Zhou mendengar pemberitahuan pertama, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia sedikit terkejut dengan pemberitahuan kedua. Hadiah tambahan untuk domain. Dia ingat ketika dia membunuh Qiao di dasar jurang saat itu, dia diberi hadiah 5.000 poin prestasi. Namun, tidak ada hadiah domain. Dari mana datangnya hadiah ini? Yu Sangrong. Bab 645, Kartu Bentuk Puncak. Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya saat dia mengelus jenggotnya. Karena Yu Sangrong sudah berada di wilayah teratai merah, akan semakin sulit untuk menemukannya. Dia khawatir tentang karakter muridnya yang keras kepala dan pantang menyerah. Dia menghela nafas sambil berpikir, seandainya saja Old Fort yang hilang. Setelah itu, dia mencaci dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa memikirkan itu? Lu Zhou membuka dashboard sistem dan memeriksa poin prestasi yang tersisa. Poin prestasi, 5.603. Dia memiliki 12 poin keberuntungan. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa membeli kartu item bagus dengan poin prestasi ini. Kalau begitu, mari kita coba undian berhadiah. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Menghabiskan 12 poin keberuntungan. Memperoleh kartu pembalikan X12. Petik 2. Tidak buruk. Terus. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi.
Memperoleh kartu pembalikan X5. Petik 2. Saya mengalami kekalahan beruntun sebelum ini. Sekarang, saya sedang dalam proses. Petik 1. Ini terasa luar biasa. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasinya. Petik 2, petik 2. Setelah mencoba 10 kali seri berturut-turut, dia juga mendapatkan ucapan terima kasih yang sama. Lu Zhou mengerutkan kening. Mengapa keberuntunganku habis begitu cepat? Lagi. Sementara itu, di dalam aula pertemuan di Provinsi Liang, Si Uya sangat terkejut ketika dia selesai membaca catatan Luo Xin. Dia melihat kebagian yang robek sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia memiliki akses ke informasi yang hilang, itu akan membantu ketika dia membuat kesimpulan. Dia mengambil kuas dan mulai menggambar. Dalam waktu singkat, garis sederhana dari sebuah peta muncul. Saat ini, Jiang Aijian memasuki aula. Dia menyilangkan lengannya dan bertanya, apa yang kamu gambar? Sebuah peta. Jiang Aijian mendekat. Ketika dia melihat peta itu, dia sedikit tertegun. 2 peta Gritian. 1. Jawab Si Uya. Yang di kiri adalah Gritian, aku mengenalinya, tapi yang melengkapi di kanan, bukankah itu Gritian juga? Jiang Aijian bertanya. Si Uya menunjuk ke catatan di samping dan berkata, coba lihat itu jika kamu punya waktu. Catatan ini dari wanita Luo, individu misterius yang telah kita cari selama ini. Catatan itu dengan jelas menyatakan bahwa tanah airnya sebagian besar mirip dengan Yan Agung. Petik 2. Jiang Aijian mengelus dagunya saat dia mempelajari peta dan berkata, ada apa dengan bagian yang tumpang tindih? Abis. Si Uya berkata, guru telah mencapai dasar jurang sedalam 100.000 kaki dan memperoleh hati Qi Yao di sana. Saya telah memeriksa catatan kuno. Qi Yaos adalah binatang tingkat tinggi yang telah lama menghilang. Pembudidaya 8 daun akan melarikan diri saat melihat mereka. Di dasar jurang, ke selatan, mungkin tempat dunia teratai merah berada. Petik 2. Jiang Aijian mengerutkan kening. Semakin dia melihat ke peta, semakin dia menemukannya familiar. Sepertinya saya pernah melihat ini sebelumnya. Kamu tidak salah, arsip internal istana berisi karya-karya yang ditinggalkan oleh guru istana. Seperti inilah tampilan salah satu sketsa itu. Liu Gu, ayahmu, tahu rahasia guru istana. Itu sebabnya dia mengabdikan dirinya untuk meneliti tahap 9 daun, kata Si Uya. Jangan sebut dia, dia bukan ayahku sudah lama meninggal, kata Jiang Aijian sambil mendesah. Si Uya tahu bahwa dia seharusnya tidak mengungkit-ungkit nama orang mati. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sebuah kerajaan tidak bisa hidup tanpa rajanya, kakak tertua tidak menyandang nama keluarga Liu, bagaimanapun juga. Apakah Anda benar-benar tidak ingin naik tahta? Petik 2. Jangan mencoba menipuku untuk naik tahta, Jiang Aijian menggelengkan kepalanya. Saya sama sekali tidak tertarik dengan posisi itu. Saya tidak peduli tentang menjadi pangeran kelima atau apapun. Saya pikir Zhao Yue melakukan pekerjaan dengan baik sebagai permaisuri. Saya memiliki harapan yang tinggi padanya. Petik 2. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk merebut tahta. Tunggu dulu, aku sudah bilang kalau aku tidak akan menjadi kaisar. Ketika tuan pertama telah pulih sepenuhnya, saya lebih suka keluarga kekaisaran mengubah nama belakangnya menjadi Yu daripada menjadi kaisar sendiri. Jiang Aijian terus melambaikan tangannya. Si Uya menghela nafas tanpa daya. Kehidupan masa lalu Jiang Aijian di istana telah menanamkan penghindaran alami dalam dirinya. Api yang melahap istana Jinghe membuatnya menyerah untuk kembali. Jika dia kembali, bagaimana dia bisa menghadapi jiwa-jiwa yang dirugikan yang berkeliaran di kota kekaisaran atau hati nuraninya sendiri? Jiang Aijian menunjuk ke peta. Mari kembali ke topik. Jika apa yang Anda katakan benar, bahwa guru istana adalah seseorang dari sisi lain dan bahwa orang-orang di sana lebih kuat daripada kita, mengapa orang-orang itu tidak menyerang Yan Agung? Petik 2. Si Uya tersenyum dan berkata, karena keegoisan. Egoisme. Setiap orang egois sampai tingkat tertentu. Saya telah mempelajari aktivitas tutor kekaisaran di masa lalu. Secara kebetulan, kota kekaisaran Gritian bukanlah satu-satunya tempat yang pernah dia kunjungi. Dia juga mengunjungi 12 negara sekutu Rongqi dan Rongbei. Kemanapun dia pergi, dia selalu dalam posisi berkuasa. Meskipun dia adalah guru kekaisaran Yan Agung, Kaisar Yongzhou tetap patuh padanya. Dia bahkan berduel dengan majikanku menggunakan High Void. Petik 2. Si Uya berkata, dia orang yang paling kuat di sini. Alis Jiang Aijian menjadi satu saat mendengar ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, pria ini bahkan lebih menjijikkan dariku, dia terlalu hina.
Guru istana, Jiang Wengshu, mungkin sebenarnya adalah seorang ahli daun 9 yang saat ini tinggal di Lowland, kata si Uya. 9 daun. Lalu mengapa tidak ada bencana? Petik 2. Ada dua kemungkinan. 1. Bencana itu tipuan lengkap. Namun, sepertinya itu tidak mungkin. Penampilan Ciao dan Cheng Huang telah mengubah pikiran saya. Seorang pembudidaya 9 daun mungkin menarik perhatian binatang buas. Kedua, guru kekaisaran telah menekan tahap 9 daun melalui beberapa metode. Petik 2. Bagaimana dengan Old Senior Ji? Jiang Aijian bertanya. Si Uya tenggelam dalam pikirannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya tidak tahu. Apakah Anda enggan memberitahu saya apa yang Anda ketahui atau Anda benar-benar tidak tahu? Jiang Aijian bertanya sambil tersenyum. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun untuk saat ini. Kita akan tahu setelah tuanku kembali dari Lowland, jawab si Uya. Kamu benar, sedangkan di dalam ruangan, undian. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Keberuntungan plus 1. Terima kasih atas partisipasinya. Oh, datanglah. Lu Zhou mengelus jenggotnya tanpa daya. Dia melihat poin pahalanya. Dia tertinggal dengan 553 poin. Dia memiliki 99 poin keberuntungan sekarang. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu yang luar biasa menunggunya begitu poin keberuntungannya mencapai 3 digit. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk mencoba undian berhadiah lainnya. Sebaliknya, dia menunggu sebentar. Bagaimanapun, keberuntungannya tampaknya tidak terlalu bagus hari ini. Sesaat kemudian, undian, ding, menghabiskan 50 poin prestasi dan 99 poin keberuntungan. Memperoleh kartu uji coba bentuk puncak Ji Tiandao X1. Petik 2. Kartu percobaan bentuk puncak Ji Tiandao. Memberi bentuk puncak Ji Tiandao selama 30 menit. Kartu item ini jarang. Gunakan dengan bijak. Mata tua Lu Zhou membelalak karena terkejut. Kartu bentuk puncak. Aku tahu aku akan mendapatkan sesuatu yang hebat. Meskipun dia mengharapkan harta karun, kartu bentuk puncak masih mengejutkan Lu Zhou. Dialah satu-satunya yang tahu betapa pentingnya harta karun ini. Dia adalah satu-satunya yang tahu betapa hebatnya kekuatan yang dimiliki kartu item ini. Dengan kartu ini, dia akan takut bahkan jika 12 negara sekutu mendatanginya sekaligus. Lu Zhou melihat kartu item dengan kagum sebelum menyimpannya. Bab 646, Ye Zhen, Elit 9 Daun. Setelah mendapatkan kartu percobaan bentuk puncak, Lu Zhou bertekad untuk tidak menggunakannya kecuali jika itu adalah akhir dunia. Itu terlalu jarang item baginya untuk menggunakannya secara sembarangan. Sejak 7 sekte besar mengepung paviliun langit jahat, dia tidak mendapatkan kartu percobaan bentuk puncak lainnya. Sekarang dia akhirnya mendapatkannya, dia ingin sangat berhati-hati tentang penggunaannya. Setelah menyimpannya, dia melihat ke dashboard sistem dan putus asa. 503. Jumlah poin pahala yang dia miliki adalah pemandangan yang menyakitkan. Dengan harga item kartu saat ini, 503 poin prestasi hanya dapat digunakan untuk undian dan tidak ada yang lain. Menjadi miskin terlalu menyedihkan. Lu Zhou merasa tidak ada gunanya menyimpan poin prestasi. Nilai poin prestasi terletak pada penggunaannya. Ding, membunuh target. Hadiah, 1500 poin prestasi. Imbalan domain tambahan, 1000 poin prestasi. Petik 2. Dia tiba-tiba merasa enggan untuk menggunakan 3003 poin prestasi sekarang. Namun, dia tidak bisa membeli apapun dengan 3000 poin prestasi juga. Lu Zhou ragu-ragu. Tidak praktis baginya untuk menyimpan hingga 50.000 poin prestasi sekaligus untuk membeli daun teratai emas lainnya. Karena saya sedang dalam proses, saya harus melanjutkan undian berhadiah. Bukankah lebih bagus jika saya bisa mendapatkan kartu percobaan formulir puncak lainnya? Petik 1. Ding, membunuh target. Hadiah, 1000 poin prestasi. Imbalan domain tambahan, 1000 poin prestasi. Petik 2. Petik 2, petik 2. Imbalan domain tambahan meningkatkan banyak poin prestasi. Lupakan, dia tahu Yu Sangrong berada dalam situasi yang sulit. Dia baru saja tiba di domain teratai merah. Jika dia aman, dia tidak akan membunuh orang lain tanpa berpikir. Dia telah membunuh 2 elit Naschen Divinity sekaligus. Dia sepertinya berada dalam situasi yang sangat merepotkan. Murid saya dalam bahaya, bagaimana saya bisa dengan senang hati melakukan undian berhadiah? Sepertinya tidak pantas. Petik 1. Lu Zhou menutup dashboard sistem. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat kartu item. Kartu pembalikan yang diperkuat. Dia belum pernah menggunakan ini sebelumnya.
Dia bertanya-tanya berapa hari kehidupan yang akan diberikannya. Dengan kartu pembalikan yang dimilikinya, sepertinya tidak ada gunanya menyimpan hati Qi Yao untuk dirinya sendiri. Kartu pembalikan biasa akan memberinya 500 hari kehidupan. Berapa hari dalam hidup versi yang diperkuat itu akan memberinya? Lu Zhou membuka telapak tangannya. Kartu pembalikan yang diperkuat muncul di tangannya. Dia mengepalkan tinjunya, menghancurkan kartu pembalikan yang diperkuat hancur. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa. Setelah menunggu sebentar, dia merasa seolah-olah telah ditempatkan dalam oven uap. Dia merasa seolah-olah sedang duduk di atas lubang api saat uap mengepul di sekelilingnya. Seiring waktu berlalu, sensasinya semakin meningkat. Ini terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Kartu pembalikan yang dia gunakan menyerap energi dari lingkungannya dan mengumpulkan vitalitas dari dunia. Namun, versi yang diperkuat itu menghasilkan vitalitasnya sendiri. Dia merasa bahwa vitalitasnya lebih kaya, dan dia tidak merasa tidak nyaman. Ada keuntungan lain. Proses ini tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang biasanya menarik perhatian orang lain. Ini memungkinkan dia untuk tetap tidak mencolok. Lu Zhou mengatur pernapasannya dan memfokuskan pikirannya saat dia perlahan menyerap vitalitas. Segera setelah itu, perasaan duduk di dalam oven uap lenyap. Lu Zhou melihat ke dashboard sistem. Sisa hidup, 36.531 hari. Penambahan 1000 hari. Ini setara dengan 2 kartu pembalikan. Dia sepertinya melebih-lebihkan itu. Lu Zhou sedikit kecewa. Dia mengira satu kartu dapat membalikkan hidupnya selama 8 atau 10 tahun. Tak lama setelah itu, Lu Zhou menggunakan 4 dari kartu pembalikan yang diperkuat yang tersisa. Sisa hidup, 40.531 hari. Dia sekarang memiliki lebih dari 40.000 hari kehidupan. Ini sama dengan 111 tahun. Lu Zhou memiliki 33 kartu pembalikan tersisa, tetapi dia tidak terus membalikkan hidupnya. Siapa yang tahu jika harga kartu tersebut akan naik di masa depan? Karena mencapai tahap 9 daun membutuhkan 1200 tahun kehidupan, Lu Zhou setidaknya membutuhkan 876 kartu pembalikan untuk memastikan dia mencapai tahap 9 daun dengan kondisinya saat ini. Dia mendesah. Jalan menuju pemuda penuh dengan kesulitan. 10 hari berlalu. Kekuatan luar biasa Lu Zhou sudah terisi kembali. Dia menghabiskan waktu 5 hari untuk menguji kekuatan pendengaran. Ketika dia merasa seperti berada dalam kondisi puncak, dia meninggalkan ruangan dan berjalan ke aula pertemuan di rumah jenderal. Di dalam aula pertemuan, Si Wuya, Huang Xiji, dan 2 tetua paviliun langit jahat sedang berdiskusi. Ketika dia masuk, Lu Zhou melihat peta di atas meja. Salam, Tuan, Master Paviliun, Kakak Ji. Setelah menyapanya, yang lain mempelajari Lu Zhou. Ia menampakkan busur yang lebih lincah dan energik. Ketika kedua tetua mengingat energi vitalitas yang melonjak dari paviliun langit jahat di masa lalu, mereka secara kasar bisa menebak Master Paviliun telah menguasai beberapa keterampilan yang lebih besar daripada penyembuhan. Lu Zhou bertanya, apa ini? Ini adalah peta domain teratai merah berdasarkan dugaan saya, jawab Si Wuya. Lu Zhou melihatnya dan mengangguk. Ini mengingatkannya pada gambar perkamen tua di Evil Sky Pavilion. Dia bertanya-tanya apakah itu telah berubah sama sekali. Kalian semua tahu tentang ini. Lu Zhou memandang semua orang yang hadir di aula. Yang lainnya mengangguk. Lu Zhou berkata, jangan mengumumkan informasi tentang domain teratai merah kepada publik. Kami tidak ingin histeria massal. Petik 2. Dimengerti. Si Wuya. Lu Zhou memandang Si Wuya. Ya Tuan, beritahu Loulan bahwa saya akan pergi ke sana dalam 3 hari. Semua orang menatap Lu Zhou dengan kaget. Mereka tidak menyangka hari ini akan datang secepat itu. Lu Zhou, sebaliknya, merasa sangat siap. Tidak perlu menunda ini lagi. Era pemotongan teratai sedang mekar penuh, 12 negara sekutu mengincar Gritian seperti predator yang mengincar mangsanya. Mereka akan berbaris melawan Gritian cepat atau lambat. Mungkin ide yang bagus untuk membawa perlawanan kepada mereka. Itu biasa bagi utusan untuk melakukan perjalanan antara 2 negara. Loulan masih harus menerimanya dengan ramah. Bagaimanapun, kedua negara mereka belum sepenuhnya jatuh. Karena yang lain juga ada di sini, Lu Zhou menambahkan, menurutmu siapa yang harus aku bawa ke Loulan? Yang lain bertukar pandangan sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Si Wuya akhirnya. Si Wuya berkata, aku bersedia pergi denganmu, Tuan. Lu Zhou melirik Si Wuya sebelum berkata, kamu akan tinggal di sini dan menjaga Provinsi Liang. Jika Si Wuya meninggalkan Provinsi Liang, akan sangat mengerikan jika suku lain menyelinap dan memulai perang.
Si Wuya mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan. Saya tidak khawatir Lo Wulan akan menarik sesuatu yang tidak terduga selama kunjungan Anda." Saat ini, Lo Wulan mengalami kerusakan parah. Ini adalah yang terlemah di antara 12 negara sekutu. Anda bisa pergi ke sana dan mengintimidasi Lo Wulan. Namun, kita harus memperhatikan tutor kekaisaran, Jiang Wengsu. Dia selalu tidak menonjolkan diri. Dia bilang dia ada di Lo Wulan, tapi sebenarnya dia mungkin ada di tempat lain. Kita harus menjaganya. Petik 2. Yang lainnya mengangguk. Si Wuya ada benarnya. Jika tidak ada pembudidaya 9 daun, Lo Wulan tidak dapat melakukan apapun terhadap Master Pavilion bahkan jika dia pergi ke sana sendirian. Namun, Jiang Wengsu adalah variabel tersembunyi dan tidak diketahui. Lu Zhou hanya memperhatikan Jiang Wengsu juga. Si Wuya berkata, "Mengapa Anda tidak mengunjungi Lo Wulan sebagai utusan, Guru? Kami tidak harus mengirim terlalu banyak ke sana. Sangat mudah untuk menyerang dan mundur." Petik 2. Baik, jika jumlahnya terlalu banyak, Lu Zhou harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk melindungi mereka. Semakin banyak orang yang ada di sisinya dalam perjalanan ini, dia akan semakin dibatasi. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. 2 hari kemudian, Lo Wulan mengirim balasan atas nama keluarga kerajaan. Si Wuya membawa dokumen resmi ke kamar majikannya. "Tuan, Lo Wulan telah menjawab dengan mengatakan bahwa kerajaan menyambut Anda. Mereka bersedia menerima Anda kapan saja untuk mendiskusikan kerjasama dan pertukaran yang akan datang antara negara kita," kata si Wuya. "Saya melihat, aku akan pergi." Sifat balasannya membuatnya tampak seolah-olah Lu Zhou adalah kaisar. Itu wajar saja, karena di mata Lo Wulan, satu-satunya pembudidaya 9 daun di Great Yan akan mewakili Yan Agung. Setelah hening beberapa saat, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri, "Jiang Wengsu, aku hanya khawatir kamu tidak menunjukkan dirimu." Keesokan paginya, kereta yang membelah awan berangkat dari Provinsi Liang dan menuju ke wilayah barat melewati parit surga. Sedangkan di negeri teratai merah, ekspresi Yu Sangrong tetap acuh tak acuh bahkan setelah membunuh 2 elit ranah dewa baru lahir. Sekarang, dia yakin dia tidak lagi berada di Great Yan yang dia kenal. Di tempat ini, semua orang membudidayakan teratai merah. Golden Lotus-nya adalah kelainan di sini. Pedang panjang umur merahnya adalah item terbaik baginya untuk menyembunyikan identitasnya dan membunuh musuh-musuhnya. Saat ini, dia akhirnya menemui pemukiman manusia. Itu adalah salah satu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Stasiun pemancar selalu menjadi tempat terbaik untuk memperoleh informasi dan berita. Yu Sangrong duduk di sudut saat dia mengamati para kultivator dengan berbagai penampilan. Meskipun mereka manusia, dia merasakan keterasingan alami terhadap mereka. Saat orang-orang di sini melepaskan kekuatannya, itu selalu dalam bentuk energi merah. Apakah kamu mendengar? 3 hari yang lalu, rumah bintang terbang melukai Luan dengan parah. Petik 2. Luan bukanlah binatang yang harus dianggap enteng. Separuh dari pria dari Flying Star telah meninggal. Bahkan elit 9 daun, Ye Zhen, terluka. Petik 2. Bab 647, memasuki Lo Wulan. Ye Zhen adalah salah satu elit terbaik dari Flying Star House. Saya tidak berharap dia terluka oleh Luan. Binatang buas itu terlalu menakutkan. Petik 2. Cukup mengesankan bahwa dia berhasil melukai Luan. Paling tidak, kita akan aman untuk saat ini. Petik 2. Anda ada benarnya. Yu Sangrong tampak tenang. Namun, dia terkejut dengan betapa menakutkannya Luan itu, mengingat betapa kuatnya rumah bintang terbang itu. Di Great Yan, seorang pembudidaya 9 daun tidak ada bandingannya. Namun, di tempat ini, pembudidaya seperti itu bahkan bukan tandingan Luan. Kakak, kamu terluka. Yu Sangrong ditarik kembali ke masa sekarang. Seorang gadis muda berkerudung duduk di hadapannya. Mungkin, dia menemukan dia familiar, dia menatapnya untuk kedua kalinya. Wajahnya yang berlesung pipit bahkan tidak sebesar telapak tangannya. Matanya seperti kristal. Dia mengingatkan Yu Sangrong pada Little Junior Sister-nya. Yu Sangrong tidak membalasnya dan hanya menjawab dengan senyuman. Gadis kecil itu berkata, "Saya Wu, seorang kultivator yang ahli dalam penyembuhan. Saya dari biara Tousan Willow, haruskah saya menyembuhkan Anda? Saya akan melakukannya secara gratis." Saat dia berbicara, dia menunjukkan telapak tangannya yang bersinar dengan cahaya merah samar. Yu Sangrong berkata, "Maafkan saya. Hah, saya tidak butuh kesembuhan." Yu Sangrong menolaknya. "Oh, baiklah, kalau begitu, Wu," gadis kecil itu tampak kecewa.
Melompat dari kursinya ketika dia melihat dua petani terluka bersandar satu sama lain muncul di luar stasiun estafet. Dia tampak senang melihat mereka saat dia berlari keluar dan berteriak, "Kalian berdua terluka. Itu keren. Aku akan menyembuhkanmu." Petik 2, petik 2. Senyuman muncul di wajah Yu Sangrong. Pidatonya mirip dengan suster junior ke-9 juga. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak hal telah berubah, dan orang-orang yang dia kenal tidak lagi bersamanya. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Aku ingin tahu bagaimana nasib Tuan. Dia pasti menghadapi lebih banyak masalah sekarang karena aku tidak berada di sisinya. Jagoan. Gema kekuatan menarik Yu Sangrong kembali ke masa sekarang. Dia berbalik dan melihat keluar stasiun pemancar. Telah melepaskan energi merah di telapak tangannya sebelum dia menyalurkan energinya ke dua pembudidaya yang terluka. Energi vitalitas yang unik membuat kedua pembudidaya yang terluka itu memandang dengan kagum. Yu Sangrong tidak menyangka gadis itu benar-benar ahli dalam penyembuhan. Orang-orang di stasiun relay memberinya acungan jempol. Dia adalah dari biara 1000 Willow. Tidak heran, tidak heran. Sungguh menakjubkan baginya menjadi begitu terampil di usianya. Yu Sangrong memandang pria di sebelah kiri dan bertanya, "Jika saya boleh bertanya, apa nama tempat ini?" Pria itu berbalik dan memandang Yu Sangrong dengan penuh perhatian saat dia bertanya, "Kamerat, kamu bahkan tidak tahu di mana ini?" "Saya sudah lama berada di medan perang. Sudah lama sekali aku tidak kembali," Yu Sangrong menjawab. "Begitu, ini adalah tanah Tang besar. Dilihat dari aksenmu, kamu bukan dari sekitar sini, kan?" Petik 2. Tang Agung. Oh, benar. Pria itu memukul dahinya. "Aku telah mengamatimu, pedangmu sepertinya unik. Bolehkah saya?" "Permintaan maaf saya. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda." Yu Sangrong menolak permintaannya. Bagi seorang pendekar pedang, pedangnya lebih penting daripada hidupnya. Kadang-kadang, pedang itu bahkan tampak seperti istri seorang ahli pedang. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada orang asing untuk diperiksa? Pada saat ini, seseorang berseru dengan terkejut, "Lihat keluar." Yu Sangrong secara naluriah melihat ke atas. Dari arah barat daya, banyak pembudidaya dengan avatar teratai merahnya terbang dengan luan di belakangnya. Banyak orang terkesima saat melihat beberapa avatar teratai merah yang menjulang tinggi. Rumah bintang terbang menang. Semua orang kagum dan kaget saat mereka menatap luan warna-warni dan besar di langit. Saat ini, Yu Sangrong membuang muka. Di saat yang sama, dia mengendalikan pedangnya dengan dua jari. "Permintaan maaf saya." Pedang panjang umur meninggalkan sarungnya. Itu berkedip merah sebentar sebelum memotong leher pria itu dan kembali ke sarungnya. Tangan orang mati itu bertumpu pada kain yang dililitkan di pedang panjang umur. Sedikit teror bertahan di matanya yang tak bernyawa. Yu Sangrong mengambil pedangnya dan meninggalkan stasiun pemancar seolah tidak ada yang terjadi. Ketika dia keluar, dia melihat mayat luan yang sedang diangkut ke timur oleh berbagai pembudidaya teratai merah. Yu Sangrong mendesah pelan. Dia menyilangkan lengannya dan menuju ke timur. Matahari terbenam, memunculkan bayangan tipis di belakang dirinya. Mengikutinya. Di gang sepi. Yu Sangrong berjalan seolah-olah dia adalah orang biasa. Saat matahari terbenam, seluruh kota menjadi sunyi dan khusyuk. Tidak ada seorang pun di jalanan di dalam kota, semua orang tetap di dalam rumah. Dia berhenti dan melihat ke belakang. "Mengapa Anda mengikuti saya?" Menjawab dari ujung gang, "Kamu membunuh seseorang. Dia pantas mendapatkannya karena mencoba mengambil pedang pendekar pedang," kata Yu Sangrong. "Oh, Anda adalah kultivator dengan keterampilan pedang terhebat yang pernah saya temui. Terima kasih atas pujianmu. Apa kau tidak akan pulang?" Rumah. Akan mudah baginya untuk menjawab pertanyaan ini jika dia masih di Gritian. Dia bisa mengatakan dia akan kembali ke Gunung Payau, Tanah Melilot, atau Gunung Pengadilan Emas Paviliun Langit Jahat. Dia tidak punya rumah di negeri asing ini. Yu Sangrong menjawab dengan jujur, "Saya tidak punya rumah." "Oh, maafkan aku," kata Wu dengan nada meminta maaf. "Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak aman untuk keluar dan keluar pada malam hari. Binatang buas di langit malam akan menukik ke bawah dan menangkapmu. Hati-hati." Yu Sangrong memandangi langit di atas kota. Binatang terbang yang cerdas mulai muncul di tepi langit yang diterangi oleh sisa-sisa matahari yang terbenam. Cakar dan mata binatang itu bersinar merah. "Terima kasih untuk pengingatnya." Setelah Yu Sangrong selesai berbicara, dia berkedip dari pandangan. Melihat sekelilingnya. Dia menghela nafas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku belum menyembuhkanmu." Yan Agung. 3 hari kemudian.
Kereta pemecah awan terbang melewati pegunungan dan daratan. Itu melintasi parit surga, gurun kosong, dan tanah tulang yang terkubur. Itu muncul di langit 3 mil jauhnya dari kota kuno Loulan. Di atas kereta terbang, Ming Shihin sedang melihat kota kuno Loulan yang menjulang tinggi saat dia berkata, kita hampir sampai. Yang lain melangkah keluar dan memandangi pegunungan dan kota kuno. Pan Litian melihat ke kota utama Loulan dan berseru dengan emosional, ini adalah kedua kalinya saya di Loulan. Saya tidak berharap tempat ini berkembang sekarang. Petik 2. Leng Luo berkata, ini hanya berlaku untuk segelintir kota saja. Ming Shihin memiliki pemandangan terbaik sehingga dia melihat simbol aneh di tembok kota. Dia bertanya, apa itu? Loulan mengatur kerajaannya dengan sihir. Secara alami, itu adalah formasi sihir agung, kata Pan Litian, formasi sihir agung ini setara dengan formasi 10 terminal. Namun, Dukun Agung Loulan sudah mati atau terlalu tua sekarang. Pasti hampir mustahil bagi mereka untuk mengaktifkan formasi besar ini. Petik 2. Pada saat ini, karpet ungu besar dan persegi berlayar ke arah mereka dari kota kerajaan Loulan. Keempat tepi dipegang oleh beberapa pembudidaya yang bergerak selaras. Mereka akhirnya sampai pada kereta yang membelah awan. Atas perintah raja, kami di sini untuk menerima tamu terhormat kami dari Gritian. Karpet ungu besar bergerak maju sedikit, dan kereta terbang terhenti. Salah satu pembudidaya terbang ke kereta. Dia meletakkan tangan kanan di bahunya dan berkata dengan sopan, mohon naik karpet terbang ini adalah bentuk sambutan tertinggi di Loulan. Pan Litian berkata dengan suara berbisik, benar. Dewa sihir yang mereka sembah disulam di tengah karpet. Mahkota memiliki status tertinggi di Loulan. Keempat sudut masing-masing diawaki oleh 7 dukun. Ada total 49 pendamping. Perawatan ini biasanya disediakan untuk bangsawan. Petik 2.